Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dia yang menciptakan dan Dia yang menyempurnakan ciptaannya. Dia Rabbul Alamin, yang solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak sah solatnya seorang muslim kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, kalau dia tidak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bisa sampai ke tempat ini, bapak-bapak bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah ini, itu karena kecintaan Allah kepada kita. Sebagian di antara kita mungkin sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, tapi kita mau datang ke tempat ini, mau datang ke rumah Allah ini. Tempat ini bukan milik siapa-siapa, tapi tempat yang kita datangin ini adalah rumah Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Mungkin bisa jadi yang membangun fulan, yang membangun organisasi ini, yayasan ini, tapi pada hakikatnya masjid itu rumahnya Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang Allah ciptakan, untuk makhluk terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin yang saya hormati, khususnya para kiai, para alim ulama, dan para tokoh masyarakat, semoga perjumpaan kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa duduk bersama, semoga kelak di hari kiamat kita bisa duduk bersama pula di surga Allah Jalla Jalaluh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita kaji malam hari ini, sore hari ini? Apa jamaah? Apa judulnya? Aku cinta kepadamu. Itu padamu, Masya Allah. Itu kayaknya ada sesuatu. Apa yang akan kita bicarakan tentang cinta? Siapa yang bisa mendefinisikan cinta? Saya kasih hadiah. Apa arti cinta? Masya Allah. Kalau yang sudah tua-tua mungkin sudah lupa sama cinta. Baik, yang muda-muda nih, apa artinya cinta?
Mencintai, apa artinya mencintai? Angkat tangan yang mau jawab. Saya tunggu. Taat. Ada orang taat tapi nggak cinta. Sampean kenapa kok taat? Ya terpaksa. Ada. Berarti bukan taat. Apa artinya? Nah, silahkan. Mengidolakan. Kayaknya mirip tuh, mau nih kasih hadiah tuh, kirim ke sana. Saya akan diambil hadiahnya, Pak. Ya, dikirim ke belakang. Taib, mengidolakan itu salah satu bentuk cinta ya. Nah, ya yang di sana berani berkorban itu arti cinta. Ya nggak apa-apa lah, anak kasih juga. Masya Allah. Kayaknya kalau berani berkorban dikasih, yang ngomong taat dikasih juga itu jamaah. Soalnya salah satu bentuk seorang mencintai itu taat dan patuh. Ya nggak apa-apa lah, anak nggak enak nggak dikasih. Tayyib, barakallahu fikum. Iya, kalau kita bicara cinta tadi, mentaati itu bentuk cinta memang. Seorang istri kadang-kala dibohongin sama suami. Dek, saya cinta sama kamu, Dek. Bohong kamu, Mas, tadi. Gombal kata dia. Kenapa? Berapa kali saya minta dibelikan gelang nggak pernah dibelikan. Minta belikan cincin nggak pernah dibelikan. Kalau kau cinta paling enggak kau berkorban untuk aku. Ya, gajimu disisihkan sedikit lah untuk belikan gelang. Karena orang yang mengaku cinta tapi tidak taat, tidak mengidolakan, dan tidak mau berkorban, dusta cinta dia. Kita akan berbicara tentang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kala bulan Ramadan kita berbicara tentang cinta kepada Sang Pencipta. Sekarang ini kita akan berbicara syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As, salah satu sahabat Nabi, dia mengatakan, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajallu fi aini minhu, dan tidak ada orang yang lebih aku agungkan di mataku lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu, tapi aku enggak pernah kuat, enggak pernah bisa aku memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As ini kalau memandang wajah Nabi itu enggak kuat. Kenapa kata dia? Ijlalan lahu, karena harisma Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena wibawa Rasulullah SAW, karena aku memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u ainayya minhu. Kalau aku ditanya gimana sih wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku nggak akan bisa mensifatinya. Karena sahabat-sahabat Nabi itu benar-benar kalau memandang Nabi itu nggak sampai melototin gitu. Dilihat. Kecuali kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil. Namanya anak kecil kan tidak ngerti siapa dilihatin gitu kan. Itu anak-anak kecil bisa mensifatin Rasul SAW. Anas bin Malik bisa mensifatin Rasul SAW. Kenapa kita bicara tentang cinta kepada Nabi SAW? Karena muncul manusia-manusia di negeri-negeri kafir itu yang mencela Nabi SAW. Mereka bikin karikatur, mereka bikin kartun, bahkan dilombakan. Di Amerika itu membuat kartun tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan Nabi itu orangnya ada bom-bomnya dengan perempuan-perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kala orang Islam yang nggak mengerti nonton. Kalau kita nonton berarti kita setuju.
Jangan ditonton. Ada sebuah film di Belanda, jangan ditonton. Judulnya Fitnah. Pemain-pemainnya sebagian orang Arab yang sudah hijrah ke sana. Sebagian mereka orang-orang non-muslim yang nggak ngerti, cuma sebagai aktor dikasih duit main. Ketika filmnya keluar, kok mendapatkan hujatan dari orang-orang, dicela. Dia bingung, kenapa sih? Apa peran yang aku lakukan itu salah? Akhirnya dia mempelajari tentang Rasulullah SAW dan masuk Islam. Orang yang kenal sama Nabi Muhammad SAW pasti cinta sama beliau, yang kenal. Dan cinta kepada Rasul SAW bukan sunnah hukumnya, tapi wajib. Seorang mukmin, orang Islam, kalau ngaku orang Islam, maka dia wajib mencintai Rasulullah SAW. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi SAW itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Kitanya harus cinta sama Nabi SAW lebih daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya. Jadi seorang muslim kalau bersumpah itu bersumpah dengan nama Allah. Nggak boleh demi langit, demi gunung, demi mbahku, nggak boleh. Seorang mukmin kalau sumpah itu wallahi, warrahman, warrahim, pokok dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya. Kata beliau, la yu'minu ahadukum, seorang di antara kalian tidak beriman. Dikatakan dia tidak beriman hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seorang itu tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai Nabi SAW lebih daripada diri dia sendiri, lebih daripada istrinya, lebih daripada anaknya, lebih dari bapaknya, lebih daripada semua manusia di muka bumi ini. Banyak di antara kita yang lebih mencintai istrinya daripada mencintai Rasulullah SAW. Kadangkala pas waktunya azan nih di masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dia mau berangkat ke masjid. Kan sunnahnya orang laki sholatnya di masjid. Kata istrinya, "Mas, ojo mas, duduk sinilah mas." Dia nurut sama istrinya. Karena dia ajak istrinya duduk, dia tidak datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti dia lebih mencintai istrinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa kita mencintai Nabi SAW? Kita kalau berpikir, kenapa sih? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Kita ini bisa tahu Islam dari mana? Dari Rasulullah SAW. Kita bisa ngerti nih bahwasanya agama yang paling diridai Allah adalah agama Islam dari jalur siapa? Dari jalur Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun ketika sholat, kita harus bersolawat kepada Nabi SAW. Nggak sah orang kalau sholat kemudian nggak bersolawat kepada Nabi SAW, maka dia tidak sah sholatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala kesempurnaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dari sisi fisik dan dari sisi rohani beliau SAW. Allah telah mensucikan akal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi itu nggak tersesat. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, dan semua perintah Nabi itu pasti benar dan pasti baik. Cuma kadangkala kitanya, ketika ada perintah Nabi Muhammad SAW, kita masih mikir mau ngelakoni.
Kata dia, aku kayaknya belum pas. Kok belum pas? Kau mengaku umatnya Muhammad SAW, syahadatmu mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus kau. Perintah Nabi itu pasti baik. Kalau berbicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia di muka bumi ini yang akhlak, yang etikanya lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Apa akhlak Rasul SAW? Ketika Aisyah ditanya, gimana sih akhlak Nabi? Kata Rasul, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maka kita kalau kepingin tahu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau di rumah, ketika beliau bersama tetangganya, baca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sama tetangganya, masya Allah, jangan ditanya. Beliau bahkan bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Maka para sahabat bingung, man ya Rasulullah, siapa tuh orang yang tidak beriman? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari dia. Banyak tetangga-tetangga yang malam hari ribut sampai tetangganya nggak bisa tidur. Ada tetangga-tetangga yang pohon mangganya menjulur mungkin sampai ke rumahnya tetangganya. Daunnya itu jatuh ke rumahnya tetangganya. Tapi ketika panen nggak dikasih tetangganya, cuma dikasih daunnya saja. Rasul SAW mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak yang begitu sempurnanya. Itu dari sisi akhlak dan kejiwaan Nabi SAW. Dari sisi fisik, bagaimana wajah Rasul SAW? Kita ini kalau melihat orang ganteng, orang tampan, itu senang ya. Hasan bin Thabit, ketika dia mensifatin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan, orang yang lebih indah dari engkau tidak pernah mataku memandangnya. Orang yang lebih tampan dari engkau tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Engkau diciptakan bersih dari segala kekurangan. Nggak ada kekurangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di fisik beliau, di akhlak beliau. Kata Hasan bin Thabit, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginan dirimu sendiri. Bagaimana wajah Rasul SAW? Yang dikatakan oleh Hasan, tidak ada orang yang lebih cantik, lebih tampan dari Rasul SAW. Ketika Rasul SAW hijrah, saya mau tanya, saya kasih hadiah nih. Tahun berapa Rasul SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Jamaah, tahun berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Tahun 1 Hijriah. Iya. Iya betul. Masya Allah. Masya Allah. Fadhal hadiahnya diambil. Nah. Betul jemaah. Hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pas tahun pertama Hijriah. Barakallahu fikum. Tahun pertama Hijriah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dalam perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam mampir di tendanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad masih kafir, dia nggak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mampir di sana, tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
mana suamimu? Katanya suamiku lagi pergi, kata dia, mengembalakan kambing, kata dia. Ada kambingmu yang bisa diperah? Kata dia, nggak ada tuh, kambingku tuh kurus-kurus dan sebagian perawan-perawan yang nggak keluar susu. Kurus-kurus yang tersisa yang nggak dibawa oleh Abu Ma'bad untuk mengembala karena nggak bisa jalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, boleh aku peras susunya? Ya boleh, kata dia, tapi nggak ada susunya. Subhanallah, itu mukjizat Rasulullah SAW. Kambing yang kurus yang nggak ada susunya ditepuk. Susunya kambing itu apa bahasanya? Apa? Iya, susunya kambing itu ditepuk, akhirnya keluar susunya. Keluar susu. Ummu Ma'bad ini bingung, ini siapa orang ini ya? Dilihatin terus. Setelah minum Rasulullah SAW dikasihkan ke Ummu Ma'bad, disisakan susu. Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Setelah itu datang Abu Ma'bad, suaminya Ummu Ma'bad. Datang ke situ, heran kok ada susu. Dapat dari mana kok susu Ummu Ma'bad? Sedangkan nggak ada susu di sini. Kata dia, aku dapat tadi dari orang mubarak, kata dia. Orang yang berkah. Dia nggak tahu sama namanya Rasulullah SAW. Ditanya sama Abu Ma'bad, tolong kau sifati orangnya itu kayak apa, visnya, perawakannya kayak apa. Maka mulailah cerita. Ummu Ma'bad cerita kepada suaminya. Kata dia, ra'aitu rajulan zahiral wada'. Aku melihat seorang lelaki yang tampan dan sangat bersih, ablajal wajah, hasanal khalq, wajahnya berseri-seri dan perawakannya bagus. Lam ta'ibhu thujlah wa lam tazur bihi sa'lah. Nabi itu perutnya, orang itu yang aku lihat perutnya nggak besar. Jadi Nabi itu dada sama perutnya rata. Sekarang orang banyak yang Insya Allah Rasulullah SAW dia katakan enggak. Kemudian kepalanya enggak kecil. Ada orang yang kepalanya enggak sesuai dengan badannya. Ada yang kepalanya besar. Nabi itu enggak. Yang katanya Ummu Ma'bad cerita kepada suaminya. Kemudian dia berkata, wa fi ashfarihi ghatafun. Diceritakan bahwasanya bulu matanya itu lentik, matanya lebar, suaranya jelas, dan di lehernya itu bercahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam jenggotnya lebat. Memang jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam lebat. Azajju aqran. Jadi bulu alisnya itu nyambung tapi tipis. Jadi seperti bulan sabit. Ada orang yang nyambung alisnya tebal gitu, enggak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau diem penuh wibawa. Kalau beliau berbicara indah pembicaraan beliau. Orang yang paling indah yang pernah aku lihat. Orang yang paling tampan. Kemudian kalau dari jauh enak dilihat, dari dekat tambah enak. Ada orang kalau dilihat dari jauh, masya Allah, nyeneng no. Pas dekat, oh ternyata kayak gini. Oh, gitu. Ada orang seperti itu, yang enak dipandang dari jauh, dari dekat tidak enak. Beliau rab'atun la ba'il min tul. Beliau tidak tinggi, tidak pendek. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang-sedang saja. Dikatakan rambutnya tidak lurus dan tidak keriting. Ada orang yang rambutnya ya apa kalau tidak lurus dan tidak keriting itu jemaah? Berombak ya. Rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dikasih tahu sama Ummu Ma'bad, apa kata Abu Muhammad? Zaqa talabu Quraisy. Ini yang dikejar-kejar sama orang-orang Quraisy. Karena ketika Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati? Hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor onta.
Akhirnya nanti Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad ini masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus cinta kepada beliau? Beliau itu cinta sama kita. Beliau itu rindu sama kita. Apakah kita nggak rindu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pernah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Baqi. Baqi itu kuburan yang ada di Madinah ya. Bapak-bapak kalau berangkat haji, mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji ya. Kita dianjurkan kalau sudah sampai Madinah itu setelah ziarah ke Masjid Nabawi ya, ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan ziarah ke Baqi. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi di Baqi itu. Lalu beliau mengatakan, "Wadittu anni ra'aitu ikhwani." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku kepingin bisa melihat saudara-saudaraku. Para sahabat bingung. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka?" Wahai Rasulullah, bukankah kita nih saudara-saudaramu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Amma ikhwani fahumul ladzina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudaraku, mereka yang belum datang sampai sekarang. Yaitu orang-orang yang datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kita nih. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ikhwanak?" Gimana nanti hari kiamat kau bisa mengenal saudara-saudaramu? Gimana Nabi bisa mengenal kita nih nanti pada hari kiamat? Gimana cara? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Gimana menurutmu kalau seorang lelaki memiliki seekor kuda? Kudanya itu keningnya putih dan kakinya putih. Di antara kuda-kuda yang hitam, kira-kira bisa nggak dia mengenal kudanya?" Ya pasti bisa, ya Rasul SAW. Maka Nabi mengatakan, "Inna ummati ya'ti yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Kata Rasul SAW, umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam kondisi putih wajahnya, tempat-tempat wudhunya itu bersinar dari bekas wudhu. Nabi kenal kita tuh dari bekas wudhu kita. Gimana kalau ada orang Islam wudhunya seminggu sekali, Jumatan tok, kira-kira masih ada bekas wudhunya, bisa hilang. Nabi akan mengenal kita dari bekas wudhu. Lalu Nabi bercerita, "Wala yudzadanna qaumun an haudi." Nanti akan ada orang-orang dari umatku itu yang tidak boleh minum dari telagaku. Nabi menunggu kita di telaga. Nabi punya telaga di padang mahsyar itu. Ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, mereka dalam kondisi kehausan. Nabi mengatakan, "Ana faratukum bil haud." Aku akan menanti kalian di telaga. Allahumma jma'na ma'a nabiyina Muhammad SAW. Ya Allah, kumpulkan kita bersama nabimu. Nabi akan menanti kita di telaganya. Nabi mengatakan ada orang-orang yang nggak boleh minum dari telaga Nabi, umat Nabi alaihissalatu wassalam, karena kelihatan dari bekas wudhunya. Ketika mereka mendekat sama malaikat-malaikat nggak boleh minum, seperti dihalaunya kalau ada onta mau minum di telaganya orang, punyanya orang, ya dihalau, bukan milik kita, kita suruh pergi. Nabi lalu mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku," kata Rasul SAW. Subhanallah. Lalu Nabi dikasih tahu oleh para malaikat, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau nggak tahu apa yang dilakoni sama umatmu setelah engkau meninggal dunia. Ada umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat syariat-syariat baru, bikin kelompok-kelompok baru. Kita lihat muncul di negeri kita ini. Ada yang mungkin Ahmadiyah, ngaku Islam, modelnya seperti itu, tapi punya nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngaku jadi nabi di Jakarta namanya Ahmad Musaddiq. Ada orang Islam yang melu ikut sama dia. Maka orang-orang yang tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dihalau kelak dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adabnya kita ini umatnya, supaya kita
disebut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saya mau kasih hadiah, siapa yang solawatnya hari ini 1000 buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jamaah. Oke, turun 900. Tidak ada. 800, 700. Jamaah, masya Allah. Kita tuh baca salawat Allahumma salli ala Muhammad berapa detik? Coba dihitung, mana yang punya jam? Allahumma salli ala Muhammad itu berapa detik, bukan berapa menit. Berapa? Mungkin 4 detik atau 3 detik. Allahumma salli ala Muhammad, ya 3 detik. Berarti 1 menit kita bisa berapa kali sholawat? 20 kali 1 menit. Kalau 1 jam 20 kali 60 berapa kali sudah sholawatnya? Berapa jamaah? 1200 jamaah. 1200. Tapi kita memang nggak cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngakunya aja cinta. Tapi salawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala seminggu sekali salawatnya. Padahal salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak salawat kepada beliau. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ngaku beriman, kalian bersolawat dan bersalamlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adab kita sebagai umatnya. Kemudian kalau disebutkan nama Nabi nggak elok, nggak etis. Kalau ngomong Muhammad bersabda, nggak etis. Kita harus menyebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Allah Jalla Jalaluhu, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan disamakan kalian memanggil Nabi itu seperti manggil orang di antara kalian. Kita manggil orang boleh dengan namanya, tapi Nabi ketika at-tahiyat apa yang kita katakan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka kita sebut dengan ucapan Nabi kalau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ke Masjid Nabawi, nggak boleh rame-rame di Masjid Nabawi. Di depan kuburan Nabi rame-rame nggak boleh. Pernah Umar bin Khattab mendengar orang lagi ribut di depan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat sama Umar, oh ternyata orang asing. Kalau bukan orang asing sudah aku pecut, kata Umar bin Khattab. Ada adabnya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di masjid di rumah Allah ini. Banyak orang jamaah masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid. Coba saya mau tanya, apa semua jamaah masuk masjid tahiyatul masjid? Kadangkala masuk masjid langsung duduk, belum dipersilahkan. Kita kalau masuk rumahnya orang langsung duduk, apa boleh? Ya nggak pantas lah. Kita kadang-kadang masuk rumahnya kan berdiri dulu. Oh silahkan duduk, baru kita duduk. Itu adabnya seorang muslim di rumah Allah ini. Dan Nabi ngajarin sama kita tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis." Kalau orang masuk masjid di antara kalian jangan duduk hatta yarka rokaatain, sampai dia itu sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, apa artinya tahiyatul masjid itu? Penghormatan buat masjid. Masjid Nabawi kita datang, kita tahiyatul masjid, kita datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Termasuk penghormatan kepada Nabi dan bentuk cinta. Kalau menyebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ya menghormati, mengagungkan. Kadangkala ada ustadz, kiai menyebutkan hadis Rasul SAW, ada jamaah yang ngobrol, ngomong karepe dhewe. Itu termasuk tidak beradab dengan Rasul SAW. Gimana? Nabi nih yang disebutkan ustadz nih sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Yang di pojokan ngobrol. Kadangkala kalau yang anak muda pada main HP, itu termasuk tidak etis, jamaah. Al-Imam Malik bin Anas, beliau itu kalau mau ngajar hadis, beliau kalau mau ngajar di Masjid Nabawi, Imam Malik ini kebetulan ngajarnya beliau di Masjid Nabi Muhammad SAW. Beliau wudhu seperti wudhunya orang sholat. Kemudian beliau pakai baju yang paling baik, yang paling bagus dia pakai. Beliau pakai minyak wangi. Kemudian beliau sisir jenggotnya. Ditanya Imam Malik, kenapa kok kalau mau ngajar kok sampai rapi banget ya? Apa kata beliau? Uwaqiru bihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pakai seperti ini, aku rapikan diriku sebagai bentuk penghormatanku kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in. Tabi'in itu artinya apa? Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau mau ngajar hadis, pernah beliau itu sakit ya, beliau lagi sakit ya, beliau hendak menyebutkan hadis Rasul SAW. Beliau mengatakan kepada orang-orang di sini, aqiduni, tolong aku didudukkan, disandarkan aku, didudukkan sama orang-orang. Apa kata dia? Fa inni u'azzimu an uhadditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'. Aku malu menyampaikan hadis Rasulullah SAW dalam kondisi aku rebahan. Sampai seperti itu. Dia nggak mau menyampaikan hadis Nabi dalam kondisi dia tiduran. Dia duduk dulu baru dia sampaikan. Kemudian seorang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melangkahi ucapan Rasulullah SAW. Tatkala disebutkan ni daune kanjeng Nabi, katakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian melangkahi, mendahului Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Kalau ada Pak Kiai nyampaikan ini daune kanjeng Nabi, nah jangan dibantah, apalagi mengatakan loh itu kok kayaknya kurang pas buat saya, kok kurang pas buat sampean. Itu dawai kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus taatin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk cinta tadi mengikuti semua yang diajarkan Rasul SAW, semuanya selama kita mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada di diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah. Dia menginginkan hari akhir dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berpakaian beliau? Bagaimana cara bersolek beliau, bagaimana cara berjalan beliau, jalannya kita ikutin Rasul SAW. Rasul SAW itu idza masya, beliau kalau jalan seakan-akan turun dari bukit, ka'annama yahbitu min sabab. Kalau itu jalan itu nggak ada malas. Ada orang kalau jalan itu sambil sandalnya diseret, ceret. Katakan Nabi Muhammad SAW nggak seperti itu. La yaltafit, Nabi kalau jalan itu nggak tolah-toleh. Orang sekarang jalan sambil cuci mata, lihat, nggak jalan sudah. Ada orang assalamualaikum, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kalau kita cinta. Tapi Ustaz, gimana kita mau cinta, mau ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lawan kita nggak tahu apa sih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya makanya pengajian itu diadakan untuk apa? Supaya kita kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat beliau? Bagaimana kalau beliau makan dengan tangan
kanan. Banyak orang Islam makan dengan tangan kanan, tapi minumnya pakai tangan kiri. Saya izin minum jamaah ya. Bismillah. Ada orang yang makan dengan tangan kanan, makan kerupuknya pakai tangan kiri. Kita lihat loh, kau itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Iya, wong Islam aku. Tapi makannya aja nggak ngikutin Rasul SAW. Pernah Rasul SAW lagi makan bersama, ada seorang sahabat, mungkin dia dari kalangan orang-orang munafikin, dia makan dengan tangan kiri. Kadangkala orang tua ngajarkan anaknya makan dengan tangan kiri, dia makan dengan tangan kiri. Kata Rasul SAW, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Apa kata orang ini? La astati, aku nggak bisa. Apa kata Rasul SAW? La stata'ta, mudah-mudahan kau nggak bisa. Ada orang yang kidal, memang biasa dengan tangan kiri, kidal dia, yang kuat tuh tangan kirinya, tapi dia bisa dengan tangan kanannya, cuma dia karena sombong nggak mau makan dengan tangan kanannya. Maka Rasul SAW mendoakan, semoga engkau tidak bisa makan dengan tangan kananmu. Betul, orang ini tidak pernah kelihatan ngangkat tangannya, lumpuh langsung. Jangan main-main dengan hadis Rasul SAW. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, membela Nabi SAW, itu bentuk cinta. Kalau ada orang yang melecehkan Rasul SAW, kita katakan, nyawaku kau harus langkahin dahulu kalau kau melecehkan Rasulullah SAW. Seperti orang-orang yang bikin gambar-gambar yang mencela Rasul SAW, kita harus bela Nabi SAW. Dan membela Nabi itu bukan hanya dengan senjata. Membela Nabi itu dengan lisan kita, dengan ajaran, dengan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak di antara kita, saya mau tanya nih, Bapak-bapak, jenggot itu sunnah Nabi apa bukan sallallahu alaihi wasallam? Sunnah kan? Tapi orang ngomong, lah kan cuma sunnah Ustaz. Loh, ya sunnah dilakoni dah. Masa ditinggalkan? Itu termasuk kita menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnahnya Kanjeng Nabi, bukan sunnahnya siapa-siapa. Ini termasuk bentuk cinta. Kenapa kau pakai jenggot? Ya, saya pakai jenggot karena Nabi pakai jenggot Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kan umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk cinta. Sekarang kalau ada orang jenggotan, oh teroris, aliran sesat. Kok iso? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pakai jenggot, Abu Bakar pakai jenggot, Umar pakai jenggot, Utsman pakai jenggot, Ali bin Abi Thalib pakai jenggot. Apa dikatakan mereka teroris? Enggak. Mereka adalah orang-orang yang menebar kedamaian di muka bumi ini. Itu bentuk cinta kita membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ngomong jangan. Kau kalau nggak bisa ngamalkan ya udah istighfar aja. Jangan sampai menjelek-jelekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk cinta jemaah. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi lewat nih bersama sahabatnya, di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu tokoh orang-orang munafik. Lewat sana, karena rombongan debunya itu naik sehingga terkena Abdullah bin Ubay bin Salul yang lagi duduk di sana. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, laqad ghabbara alaina ibnu Abi Kabsyah. Ini ibnu Abi Kabsyah, dia mencela Rasulullah SAW, tidak menyebut namanya, tidak menyebut dia Rasulullah SAW, disebut ibnu Abi Kabsyah. Dia telah membuat debu berterbangan mengenai kita. Apa kata anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia datang kepada Rasulullah SAW, dia tahu bapaknya nih mencela Nabi. Buat dia Nabi lebih dia cintai daripada bapaknya. Lalu dia mengatakan, walladzi akramak walladzi anzala alaikal kitab la in amartani la atiyanna bi'unuqih. Demi yang memuliakanmu wahai Rasulullah, demi yang menurunkan kepadamu Alkitab, kalau kau nyuruh aku datangkan kepala dia. Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia siap mendatangkan kepala bapaknya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam.
karena cinta jamaah kepada Rasul SAW. Nggak boleh ada orang yang menyakitkan Rasul SAW. Kita sebarkan sunnah Nabi sebagai bentuk cinta kita. Kita belain sunnah Rasul SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi ini. Kenapa kita hidupkan? Cinta. Supaya orang tahu nih bahwa kita benar-benar orang yang mencintai Rasulullah SAW. Masya Allah. Waktunya udah hampir habis ya. Tapi saya akan kasih contoh bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, beliau berdakwah di Mekah tuh, datang Uqbah bin Abi Mu'aid, dia datang, dia pegang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicekik sama surbannya. Sampai benar-benar parah Rasul SAW nggak bisa bernafas. Datang Abu Bakar As-Siddiq mendorong dia, mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian hendak membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Jalla Jalaluh? Abu Bakar benar membelain Rasul SAW. Bahkan dalam riwayat lain dilemparin batu, dipukulin, dijagain sama Abu Bakar Siddiq sampai pingsan Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar sadar, yang dia tanya, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah kedua, Aisyah bercerita, ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, engkau lebih aku cintai daripada anakku. Tapi kalau aku di rumah Rasul, aku itu mikir, aku rindu sama engkau. Aku takut ketika engkau mati dan aku mati, aku tidak bisa lagi berjumpa dengan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut ketika Rasul SAW meninggal, Rasul berada di surga yang paling tinggi, sedangkan aku nggak bisa bertemu dengan engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan ayat, wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka, bersama para nabi, bersama orang-orang siddiq, bersama para syuhada, dan bersama orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah teman-teman yang baik. Orang kalau cinta itu rindu. Nih sahabat rindu sama Rasul SAW. Pernahkah kita ingin mimpi ketemu Rasul SAW? Kadang-kala mimpi aja enggak. Para jemaah, kita harus tumbuhkan di diri kita kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ya tadi, dengan mempelajari tentang sejarah Rasul SAW, mengikuti beliau, bagaimana berjalannya beliau, makannya beliau, tidurnya beliau, tidur miring ke kanan. Ditanya, kenapa kok kalau tidur kok miring ke kanan? Karena Rasulullah SAW kalau tidur miring ke kanan SAW. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Suatu hari Rabi'ah ini bermalam di rumah Rasul SAW. Malam hari Nabi mau sholat malam, Rabi'ah membawakan tempat wudhunya Nabi dan keperluan Nabi dia bawa. Dia serahkan kepada Rasul SAW. Kemudian kalau ada orang berbuat baik, kita dianjurkan untuk membalasnya, membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Rasul SAW mengatakan kepada Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah kau sesuatu kepadaku. Apa yang kau minta? Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah ini anak kecil, bocah masih. Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka bil jannah. Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Qala aw ghaira dzalik, minta yang lainnya? Enggak, kata Rabi'ah, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, kau harus banyak-banyak sholat, karena Rasul kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang beliau cintai dan mencintai Rasulullah SAW. Kita mengharap syafaat Nabi, tapi kita menjalankan sunnah Rasul SAW. Kita benci sama sunnah Rasul SAW.
maka bagaimana kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika perang Uhud. Perang Uhud itu tahun berapa jamaah? Yang belum jawab. Perang Uhud tahun berapa? Masa lupa? Insya Allah semuanya tahu, cuma malu ya Ustaz, kita ini sudah tahu semuanya itu. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang itu terluka, giginya patah, berdarah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat kira-kira 70 orang tewas dalam perang itu. Ada seorang wanita dari Bani Dinar yang suaminya mati, saudaranya mati, bapaknya mati. Ketika perang itu, suaminya, bapaknya dan saudaranya tewas. Kemudian ketika dikasih kabar kematian keluarganya, dia hanya bertanya, "Fama fa'ala Rasulullah SAW?" Nabi gimana? Kondisi Nabi gimana? Kata dia, nggak apa-apa Rasulullah SAW. Hatta aro, nggak, aku mau ngelihat Rasulullah SAW. Akhirnya ditunjukkan Rasul SAW. Datang nih perempuan mengatakan kepada Rasul alaihissalam, kullu musibatin ba'daka jalalu. Semua musibah wahai Rasul SAW, semua musibah setelah engkau dalam kondisi nggak apa-apa, masih hidup, walaupun terluka Rasul SAW, semua musibah itu nggak ada artinya. Itu kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bin Adi, salah seorang sahabat yang ditangkap orang-orang kafir dan mau dipenggal kepalanya di Mekah. Ketika dia mau dipenggal kepalanya, ditanya oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan ya, ditanya, "Wahai Khubayb, mau enggak engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan dirimu di sini? Mau enggak engkau Muhammad alaihi salatu wasallam menggantikan posisimu? Yang dibunuh itu bukan engkau Muhammad alaihi salatu wasallam." Apa kata Khubayb? Dia mengatakan, "La wallahi, demi Allah tidak ridha aku. Ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan alaihi salatu wasallam fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhi." Aku enggak ingin aku di rumahku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena duri. Aku nggak mau. Subhanallah jemaah. Itu kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq ketika mau mati, Aisyah radhiyallahu taala anha mendampingi bapaknya ketika mau mati. Bapaknya bertanya, Abu Bakar, "Ayyu yaumi hadza?" Qalu yaumul itsnain. Tanya sama orang-orang, hari apa ini? Hari Senin katanya. Fa in mittu min lailati fala tantadhiru bi al-ghad. Kalau aku mati malam ini, jangan nunggu sampai besok untuk memakamkan aku. Fa inna ahabbal ayyam wal layali, kata dia, sesungguhnya hari-hari yang paling aku cintai, malam-malam yang paling aku cintai adalah malam-malam yang aku paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ingin cepat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dimakamkan di belakang Rasul SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berangkat umroh atau haji, kita mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Yang pertama itu Nabi SAW. Ada lobang yang pertama. Lobang yang kedua itu di belakangnya itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan di belakangnya lagi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Mereka dikuburkan di satu tempat di situ. Kemudian ketika perang Uhud lagi, Sa'ad ibn Rabi', Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk mencari Sa'ad bin Rabi'. Yang diutus oleh Zaid bin Thabit, cari Sa'ad bin Rabi'. Kalau kau ketemu dia, ucapkan salamku kepada Sa'ad bin Rabi'. Dicari nih oleh Zaid bin Thabit. Kemudian bertemu dengan Sa'ad bin Rabi'. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam. Sa'ad bin Rabi' sudah mau mati, dalam kondisi parah, luka-luka dia sudah mau mati. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu, dan dia berkata, akhbirni kaifa tajiduk. Dia berkata,
tolong beritahu aku bagaimana kondisimu. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Qal wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Aku juga mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu ya Rasulullah, katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajidu rihal jannah, aku benar-benar mencium bau surga. Kata Sa'ad bin Rabi', dia mau mati, dia mengatakan dia mencium bau surga. Wa qul liqaumil ansar, katakan kepada kaumku orang-orang Ansar, la uzra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatruf. Enggak ada uzur buat kalian di depan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai orang-orang kafir bisa melukai Nabi alaihi salatu wasallam, selama di kalangan orang-orang Ansar masih ada mata yang bisa berkedip. Dia mengatakan wafadat ruh, langsung dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, Bilal bin Rabah ketika dia mau mati, istrinya mengatakan wah huzna, kata istrinya, aduh sedih banget ditinggal mati oleh suamiku, sedih banget engkau akan mati. Apa kata Bilal bin Rabah? Bal wa tarabah ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Dia mengatakan betapa bahagianya aku ini sekarang, besok aku akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka merindukan kematian karena ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadangkala hanya mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat, jemaah. Dan yang terakhir, dapat pahala apa sih kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang akan kita dapatkan? Kita ini tidak mau beramal kecuali ada iming-imingnya, ada balasannya, ada ganjarannya, ada imbalannya. Iya, Allah tahu dengan kita. Kita nggak akan bekerja di satu perusahaan kecuali ada gajinya. Dan orang yang mencintai Rasul SAW, yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dia mengikuti Nabi, yang dia mengajak orang untuk mengagungkan sunnah Rasul SAW, berkorban untuk Nabi, membela Rasul SAW, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Anas bin Malik cerita, pernah ada seorang Badui datang menjumpai Rasul SAW. Dia bertanya, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Bayangkan pertanyaannya aneh, kapan kiamat? Rasul SAW tidak menjawab pertanyaan dia, karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tapi Nabi balik bertanya, wa ma a'datta laha? Kau bertanya tentang kiamat, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jadi yang pertanyaan yang lebih penting adalah persiapan kita untuk menghadapi kiamat itu. Apa kata orang ini? Ya persiapanku sih nggak banyak ya, bukan sholat yang banyak, puasanya biasa-biasa, tapi dia mengatakan hubbullah wa rasuluh. Yang aku persiapkan untuk kiamat adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Engkau akan dikumpulkan, akan dihimpun bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, fama ra'aitul muslimin ashadda farahan ba'dal islam bi syai'in ma farihu bihi. Aku tidak melihat orang-orang Islam tuh bahagia, senang setelah mereka masuk Islam, setelah mereka mendapatkan hidayah Islam, lebih daripada kesenangan mereka dengan hadis ini. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Apa kata Anas bin Malik? Fanahnu nuhibbu Rasulullah. Kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa beramal dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi insyaallah dengan cinta kita bisa berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin nggak bisa sholat sampai bengkak kakinya. Kita tidak bisa bersedekah seperti sedekahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam insyaallah akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nuhibbuk wa nuhibbu rasulak. Ya Allah, kita cinta kepadamu dan kita cinta kepada Rasulmu. Fajma'na ma'a nabiyyika fi jannatin na'im.
kumpulkan kami semua yang hadir di tempat ini dan semua keluarga kami, orang tua kami bersama nabimu kelak di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, sesungguhnya engkau dekat dan engkau mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, mungkin saya serahkan kepada panitia. Yang langsung nggak apa-apa, silakan ya. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Iya, ada pertanyaan 1, 2. Nah, mana mic-nya ada? Bismillah. Iya. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat sholawat itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang super pendek. Apakah pahalanya sama? Tentu tidak sama. Sholawat yang paling mulia adalah sholawat yang dibaca ketika sholat, yang disebut sholawat Ibrahimiyah. Kalau ada sholawat yang lebih baik dari itu, pasti Nabi mengajarkan kepada kita. Jadi sholawat yang paling mulia ada yang ketika kita sholat, di akhir tasyahud kita membaca itu sholawat yang paling mulia. Pahalanya dengan yang pertengahan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyil ummi, ya beda pahalanya. Kemudian salawat yang paling pendek, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad umpamanya, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak sama. Tapi secara garis besar, setiap kali orang bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah sujud syukur. Sujud syukur. Ditanya Rasul, kenapa kau sujud syukur? Nabi mengatakan, atani Jibril, tadi Jibril datang kepada aku, fabasyarani, dia memberikan kabar gembira kepada aku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, sesungguhnya barang siapa yang bersolawat 1 kali buat aku, maka Allah akan membalas solawatnya itu dengan 10 solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah, kita solawat ya udahlah, kalau kita nggak bisa yang solawat Ibrahimiyah karena terlalu panjang ya solawat yang paling pendek nggak apa-apa, kita baca yang itu. 1 kali solawat Allah akan bersolawat 10 kali, bisa dibayangin. Maka pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud syukur, bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan pahala yang besar kepada umatnya yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan saya, kita di rumah ya, ibu-ibu, bapak-bapak duduk-duduk ya, mungkin lagi santai di sawah sambil nyangkul, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita santai apa aja lah, ibu-ibu lagi goreng-goreng, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Tapi kita kadang-kadang nggak ngamalkan itu. Amalkan jemaah. Ada seorang ibu-ibu di Jogja, ibu-ibu tua. Jadi masjid itu ada sebuah musola, di depan musola ada pohon mangga atau pohon apa, yang tiap hari daunnya itu jatuh gitu loh. Si ibu ini tiap sore habis asar, dia kumpulin tuh daun pakai tongkat, pakai kayu, dikasih paku, dikumpulin sama dia. Di masjid ada anak-anak muda, remaja masjid. Dia mikir,
nih ibu tua ini kok nggak pakai sapu aja sih, repot-repotnya dia ngumpulin pakai tongkat itu. Akhirnya keesokan harinya sebelum ibu tua itu datang, sama remaja masjid disapu, daunnya itu disapu semua, dibuang. Ketika ibu tua itu datang ke halaman masjid itu, nangis dia. Kata dia, loh ibu kok nggak malah seneng kerjaannya sudah selesai? Kenapa ibu kok nggak pakai sapu aja sih, repot-repotnya dengan ngumpulin satu persatu dengan tongkat itu? Apa kata dia? Saya ini dengan setiap daun itu bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kala amalan-amalan ringan jamaah, tapi kita meremehkannya. Coba kita hari-hari kita naik motor, naik sepeda, jalan ke masjid, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, terus masuk ke masjid, apa doanya masuk masjid? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Salawat dulu kita setelah baca bismillah. Jadi kiranya seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan, tadi ada yang bertanya di sini. Ya. Apa bedanya sahibul bait dan ahlul bait? Apa bedanya sahibul bait sama ahlul bait? Nah, para jemaah, kalau berbicara sahibul bait itu artinya yang punya rumah. Kita datang ke rumah teman kita ya, kemudian kita tanya, mana sahibul baitnya? Artinya mana yang punya rumah. Kalau ahlul bait itu sebutan untuk keluarga. Ahlul bait, momennya ahlul bait saya, ya keluarga saya. Kalau ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, istri-istri beliau, itu termasuk keluarga beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, itu disebut ahlul bait. Itu ahlu baitin Nabi ya. Tapi ucapan ahlul bait kadang-kala kita ke rumah teman kita ini di Arab, dia ngomong pemilik rumah, ahlul bait maafi. Ahlul bait maafi maksudnya keluarga anak ini lagi nggak ada di rumah, seperti itu. Jadi ahlul bait itu sebutan untuk keluarga. Makanya atau disebutan alul bait. Alul bait. Makanya kita kalau biasa bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad, kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau sahibul bait itu sebutan untuk pemilik rumah biasanya. Nah, silahkan. Kayaknya yang bertanya dikasih hadiah biar semangat ini. Mana yang bertanya? Kasih hadiah 3 setiap yang bertanya nih. Iya, tafadhal. Ya, terima kasih Ustadz. Ini mau bertanya, sekarang sholawat berbagai macam dengan bermacam-macam lagu. Lah itu apakah zaman Rasulullah juga ada menggunakan lagu? Lah sekarang itu banyak sekali dengan lagu-lagu dengan kasidah, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Subhanallah. Iya, kadangkala sholawat ini nilai ibadahnya berkurang. Sholawat dijadikan hiburan. Sholawat itu ibadah apa hiburan? Ibadah apa hiburan? Ibadah. Ya seharusnya orang ibadah tuh khusyuk. Malah ada orang yang, ya wallahu a'lam ya, kalau saya sendiri yang saya pelajarin, ada orang yang sholawat sambil joget-jogetan. Ya Allah, kayaknya kurang pantas lah. Kita ini sedang beribadah kepada Allah, berdoa, ya Allah berikan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau buat saya sendiri yang saya pelajarin, kayaknya kurang pantas kalau dibuat hiburan akhirnya sholawat seperti itu. Maka lebih baik dan lebih utama seorang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi khusyuk, ingat Nabi, bukan sambil ketawa-ketawa, sambil joget-joget, ya nggak pantas lah. Termasuk penghormatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika malam hari, di waktu-waktu yang penuh kekhusyuan, di akhir malam antara adzan dengan qomat, kita disuruh salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kekhusyuan. Itu insyaallah yang akan lebih baik buat seorang hamba yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kadangkala tuh yang pakai hiburan itu salawatnya nggak kedengeran.
yang kedengaran suara musiknya. Akhirnya orang akhirnya goyang-goyang kepalanya bukan karena sholat tapi karena alunan musiknya. Enggak lah, kita lebih baik bersolat kepada Rasulullah SAW dengan penuh kekhusyuan, dan itu sebagai kemuliaan jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang saya ketahui. Nah, barakallahu fikum. Silahkan. Yang bertanya semua dapat hadiah. Udah 3 nih yang dapat hadiah. Iya, di sini ada yang bertanya. Oh, di sini ada. Naam, tafadhal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya tadi kalau ada di masjid supaya sholat tahiyatul masjid, tapi keadaan sesudah sholat asar gimana saya? Apa bagus sholat tahiyat masjid? Apakah langsung aja duduk? Duduk, ya. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang bagus ini berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Kan ada waktu-waktu larangan, ada waktu-waktu kita tidak boleh sholat sunnah maksudnya. Sebenarnya ada 5 waktu. Yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua ketika matahari pas terbit. Yang ketiga ketika matahari pas di tengah, sebelum masuk waktu zuhur itu pas di tengah, itu nggak boleh kita sholat. Yang ketiga setelah sholat asar. Dan yang keempat ketika matahari terbenam. Itu 5 waktu yang kita nggak boleh sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid? Kita kan sekarang ada 2 hal. Yang pertama, nggak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Yang kedua, kita nggak boleh duduk kecuali kita sholat. Mana yang harus didahulukan sekarang? Nabi melarang kita duduk di masjid kecuali kita sholat. Tapi di sisi waktu setelah asar itu kata Nabi, la sholata ba'dal asri hatta taghrubasy syams. Nggak ada sholat asar, sholat sunnah setelah asar sampai matahari terbenam. Para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nggak apa-apa dia duduk, karena nggak ada sholat sunnah setelah asar. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan yang tidak boleh sholat sunnah setelah asar atau setelah subuh itu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kita duduk-duduk ya, anak mau sholat, itu nggak boleh. Tapi kalau ada sebabnya, kita kan sebabnya itu masuk masjid, maka karena ada sebab yang memerintahkan kita untuk sholat, kita sholat. Bukan karena kita kepingin sholat, bukan, tapi karena ada larangan duduk kecuali sudah sholat. Jadi untuk yang setelah sholat asar dan sholat subuh itu memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau menurut pendapat yang mungkin yang saya rasa lebih pas, yang dilarang itu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Orang-orang habis sholat asar sholat ba'diyah, habis asar nggak ada ba'diyah, habis subuh sholat ba'diyah, nggak boleh. Tapi kalau kebetulan dia masuk masjid ya, atau dia mau ikut kajian di masjid, maka dia sholat ketika itu menghormati masjid. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya. Ya, terima kasih kesempatannya. Ustaz, mau tanya, mungkin kembali yang tadi pertanyaan jenengan yang belum sempat dijawab, yaitu mengenai siapa yang sudah tadi pagi membaca sholawat 1000 kali atau 700 kali atau 500 kali. Kiranya saya boleh jawab atau tidak, yaitu misalnya tadi pagi itu saya bersholawat ketika itu dalam pengajian, di situ ada 100 jamaah lebih. Jadi tadi pagi ada 100 jamaah lebih dan mengucapkan sholawat 10 kali dan lebih, berarti itu saya sudah mengucapkan 1000 kali lebih, dan itu dibenarkan atau tidak? Iya, Masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Nah, jadi perkataannya kalau kita nih satu masjid sholawat, apa terhitung kalau jumlahnya di masjid ini 1000 orang? Apa kalau kita sholawat 1 kali terhitung kita sholawat 1000 kali? Enak tenan kalau gitu jamaah. Betul. Atau kita mengatakan, ya Allah, ada orang membaca sholawat alfu sholati wassalami alaik ya Rasulullah,
1000 salawat untukmu wahai Rasulullah SAW. Terhitung 1000 apa 1? Tetap 1. Kalau terhitung ya Allah 1 juta salawat buat nabimu, tapi yang dia ucapkan 1 apa 1000 apa 1 juta? Ya 1 yang dia ucapkan. Jadi yang dimaksud dengan sekali bersalawat, yaitu tadi sekali bersalawat, walaupun kita mengatakan umpamanya Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim, salawatnya Allah kepada Nabi Ibrahim itu berapa banyak? Banyak sekali. Tapi ketika kita mengucapkan itu terhitung kita 1 kali salawat, tapi pahalanya tentu beda dengan yang salawat pendek dengan yang salawat panjang tadi. Jadi kalau dikatakan apakah kalau 10 orang salawat 10 kalian terhitung 10 kali 10? Insya Allah enggak, tetap terhitung ya salawatnya kita sendiri. Dia 10, saya 10, kamu 10, ya 10-10. Tapi bukan kita digabungkan, jadi pahalanya semua kita ambil gitu ya. Maksudnya sampean semua pahalanya serahkan kepada saya. Sepertinya enggak seperti itu. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami ya. Jadi tetap terhitung kalau 10 ya 10 kali. Walaupun jumlah jamaahnya 1000, jumlah jamaahnya 20.000. Seperti itu. Jadi tidak dihitung, tidak dikalikan dengan jumlah jamaahnya. Kiranya seperti itu, Mas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya di sini ada pertanyaan tertulis ya. Saya akan bacakan sebagian. Mungkin panitia ini hadiah bisa diserahkan kepada yang tadi bertanya. Ada berapa orang yang bertanya? Ini ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya mengidolakan artis bukan mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini ditulis Muhammad SAW. Saya mengingatkan kembali kalau menulis sholawat itu jangan SAW, karena Allah memerintahkan kita bersolawat bukan ber-SAW. Kadang kalau saya waktu SD itu ingat baca buku sejarah Nabi itu, Nabi Muhammad, kita yang baca Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah dia bersolawat? Nggak bersolawat dia. Maka para ulama menjelaskan sampai mereka nggak boleh seorang itu menulis salawat sallallahu alaihi wasallam disingkat, karena ketika disingkat bukan salawat artinya. Kalau bahasa Arab ada yang sol'am, qala Rasulullah sol'am, bukan sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong kalau menulis nama Nabi Muhammad ditulis setelahnya sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini pertanyaannya, bagaimana hukum yang mengidolakan artis? Ya nanti akan dikumpulkan sama artis itu pada hari kiamat. Iya, itu sudah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Yang cinta dengan pemain-pemain bola yang kafir, yang bakal dikumpulin dengan mereka pada hari kiamat. Maka jangan sembarangan meletakkan cinta kita, jamaah. Apalagi orang kalau sudah cinta fotonya akan dipajang ya. Kita kalau cinta sama artis, lagu-lagunya akan dihafal. Kemudian kalau artis itu suka joget, kita akan berjoget dengan gayanya artis itu. Ya akan dikumpulkan bersama dia pada hari kiamat. Maka hati-hati. Kadang-kala orang tua tuh senang anaknya niru artis-artis. Joget anaknya seperti jogetnya. Dulu ada artis yang ngebor itu. Siapa namanya? Masya Allah, banyak yang hafal di sini. Pengalaman jemaah. Anaknya joget ini dia seneng, oh anakku pinter anak, kok pinter anak kita. Dia nggak pernah niru Rasul SAW. Yang dihafal lagu-lagunya artis, seharusnya dia menghafal sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ditanya apa hukumnya, ya kalau akan dikumpulkan bersama artis itu pada hari kiamat, jemaah. Kalau dia tidak bertobat ya, tapi kalau dia bertobat kembali kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya orang-orang yang bertobat. Nah, bagaimana caranya tahajud bisa benar-benar hati kita sejuk, Ustaz? Mohon penjelasannya. Subhanallah. Para jamaah, sholat sunnah yang paling mulia adalah sholat tahajud. Usahakan kita ini melaksanakan sholat tahajud walaupun hanya witir. Kalau nggak bisa
Setelah tidur nggak bisa tengah malam, sepertiga malam, maka sholatlah sebelum tidur. Witir paling tidak 3 rakaat ya. Tapi kalau kita bisa bangun, karena salah satu sifat penghuni surga itu mereka adalah sedikit tidurnya di malam hari. Tatajafa junubuhum anil madaji', samping mereka itu jauh dari kasurnya. Mereka berdoa kepada Allah, sholat. Bagaimana supaya kita merasakan nikmatnya sholat malam? 1, tidur siang. Yang kedua, jangan begadang. Ada orang begadang sampai jam 11, jam 12 malam. Ketika bangun jam 3, sholatnya ngantuk. Maka gimana dia akan bisa khusyuk? Tapi kalau orang desa, wallahualam, mungkin di Gunung Pati ini tetap seperti itu ya. Orang desa itu dulu nggak kenal TV. Habis isya tidur, jam 3 sudah bangun jamaah, sudah seger. Sebagian ke sawah. Itu orang desa, masya Allah, benar-benar merasakan ketika sholat itu nggak ngantuk. Kita kadang-kala sholat itu berat karena ngantuk. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan melarang. Beliau itu melarang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah sholat isya. Soalnya kalau ngobrol setelah sholat isya itu nggak ada habisnya kecuali subuh. Tapi kalau kita ngobrol habis maghrib, azan isya, kita berhenti, wis isya, wis mandek. Kalau kita ngobrol setelah asar, ada maghrib, kita berhenti. Tapi kalau ngobrol setelah isya itu susah berhentinya, baru berhenti subuh. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu supaya kita sholat subuhnya bisa seger ya. Ketika azan subuh dikumandangkan kita bisa ke masjid, itu salah satunya. Kemudian tidur siang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Ustadz, gimana kita yang bekerja bisa tidur siang? Kan ada waktu istirahat ya, kira-kira 1 jam tidur. Tidur itu nggak harus banyak jamaah, 5 menit 10 menit tidur sudah seger biasanya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, benarkah yang dapat menolong kita di akhirat hanya amalan kita semata? Bagaimana dengan doa anak soleh seperti yang dikatakan di dalam hadis? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka akan putus semua amalannya kecuali 3. Ini amalan dia. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang berdoa. Jadi doanya anak soleh, doa anak soleh kan doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya diringankan azab orang tuanya, dimudahkan bagi orang tuanya, hisab bagi dia, akan Allah terima. Tapi anak soleh itu termasuk dari amalan orang tuanya. Makanya kalau punya anak yang banyak, kalau punya anak banyak tuh peluang mendoakannya banyak. Kalau punya anak 1 meler, ya nggak didoain gitu udah. Tapi kalau punya anak 7, yang 3 bandel, yang 4 masih soleh, alhamdulillah masih ada yang mendoakan gitu kan. Jadi banyak-banyak bikin anak jamaah. Bismillah. Nah, nih Ustadz, saya mahasiswi tingkat akhir. Saya mempunyai dosen penguji yang setiap saya temui beliau tidak pernah membalas senyuman. Dan apabila bicara, beliau selalu berbicara dengan nada tinggi kepada saya. Apa yang harus saya lakukan untuk melunakkan hati dosen penguji saya? Nah, ini bermasalah kadang-kala dosen kalau bertindak kasar kepada anak didiknya, nggak senyum, padahal senyum itu sodakoh gitu kan. Gimana menghadapi dosennya ini? Doakan. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jangan takut dosen ini akan memberikan nilai buruk. Jangan takut. Karena hati dosen ini ada di tangan siapa? Tangan Allah Jalla Jalaluh. Maka Masya Allah, kok ada sut gini.
Jadi kalau punya dosen yang seperti itu, doakan dosen. Tetap kita berbuat baik sama dosen itu, nggak perlu nyogok-nyogok. Kadangkala memang ada dosen-dosen yang minta hadiah dari mahasiswinya. Kalau kepingin lulus ujian, nggak itu termasuk nyogok ya. Nggak boleh kita menyogok. Kita doakan dosen kita terus berbuat baik ya. Kemudian datang ke dosen minta maaf, dosen mungkin saya punya kesalahan, saya minta maaf, seperti itu. Doakan dosen itu. Kemudian banyak-banyak doa di sepertiga malam akhir, di sujud, di at-tahiyat akhir kita banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah melunakkan hatinya. Ini Ustadz, mohon doakan kami untuk diberi keturunan. Nah, kita doakan semua saudara-saudara kita yang belum punya anak, yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir, mudah-mudahan diberi keturunan anak-anak yang soleh dan solehah jamaah. Kemudian bagi orang yang tidak punya anak, jangan berhenti berdoa. Nabi Zakaria itu disebutkan umurnya hampir 100 tahun. Istrinya mandul, sudah tua, udah putih semua, jenggotnya, rambutnya udah putih semua. Tapi beliau tidak pernah berhenti berdoa. Kadangkala ibu-ibu kalau sudah umur 50 tahun berhenti berdoa. Takut punya anak. Ustaz, nanti gimana kalau saya umur 50 tahun punya anak? Nggak apa-apa. Kalau dikasih sama Allah anak, insya Allah berkah tuh. Maka terus berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakin sedekahnya, banyakin amal solehnya. Insya Allah Allah akan memberikan keturunan kepada kita semua. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Masih ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin kita akan bahas nanti di sesi yang kedua. Bagi para jamaah, saya berterima kasih kepada semua yang hadir di sini, kepada seluruh panitia. Sekali lagi, apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah atau keliru atau kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.